pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Ini udah ada berapa? 14 orang ya, berarti hadir semua ya? Ya, udah hadir semua. Nah, sebelum pembelajaran dilanjutkan, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Ya, Siti pimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih untuk Siti yang sudah memimpin doa ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah hadir di sini di Meet ini ya. Sebelumnya ini kan kalian baru pertama kali mencoba secara daring ya. Nah, itu di bawah itu ada gambar mic. Itu tandanya untuk membuka dan menutup mic. Kalau mau bicara itu yang gambar mic-nya diklik. Nah, terus itu ada yang gambar tangan ya. Gambar tangan artinya itu kalau kalian diklik itu artinya kalian mengacungkan tangan ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi. Pancasila rasa negara, lahir makmur di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sudah siap belajarnya anak-anak? Ya. Nah, kalian masih ingat nggak pelajaran yang lalu itu tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, Daur hidup hewan. bangun. Ya, juga daur hidup hewan. Ya, betul ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema apa? Sehat itu penting. Tema 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang cerita bergambar atau cergam. Terus yang kedua tentang sistem dan peredaran darah pada hewan. Dan yang ketiga yaitu tentang pantun ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu setelah membaca dan mengamati contoh pantun pada PowerPoint yang dikirim oleh Bapak ya di aplikasi Google Meet, peserta didik dapat menganalisis isi dan amanat pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah membaca dan mengamati contoh pantun pada PowerPoint, peserta didik dapat membuat pantun secara benar dan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pada Google Meet, peserta didik mampu membacakan pantun hasil karya sendiri dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Ya, baik ya. Nah, untuk berikutnya, Bapak mempunyai satu buah video.
Tadi video tentang kancil dan Siput. siput. Nah, Bapak tanya nih, sifat kancil seperti apa? Terus kalau sifat siput bagaimana? Siput ya, ya betul ya, cerdik dan bijaksana. Nah, tadi itu adalah video tentang cerita bergambar ya. Nah, selain video, Bapak juga punya cerita bergambar ya. Tolong dibantu Bapak siapa yang mau baca cerita Burung Dara yang Baik Hati. Ayo siapa yang mau baca? Ayesa ya. Ayesa udah angkat tangan. Silakan Ayesa dibaca. Burung dara yang baik hati. Pada suatu hari, seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Iya, terima kasih Ayesa. Nah, jadi cerita bergambar itu adalah siapa yang mau membacakan? Siti Sofia, silakan. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Iya, terima kasih. Yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar cerita yang pertama itu harus menentukan dulu temanya atau idenya, gagasan dari cerita yang akan dibuat. Jadi kalian akan membuat gambar cerita bergambar itu tentang apa? Apakah tentang si kancil dengan kura-kura, si kancil dengan apa? Yang sering kalian baca itu? Dengan seekor monyet ya. Terus yang kedua, kalian tentukan dulu karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu yang ada dalam cerita. Nah, kemudian kalian tentukan alur cerita yang menggambarkan isi cerita. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita ya. Nah, berikutnya kalian sudah pegang nggak lembar kerja satunya yang kemarin Bapak bagikan? Ada? Ada. Ya. Nah, kalian sekarang isi yang ada di lembar kerja satu. Nanti kalau sudah, kalian fotokan hasilnya, kemudian kirim ke WA grup ya. Tapi nanti setelah meet ini selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk Ayesa, tolong dibacakan hasilnya bagaimana? Judulnya Kancil dan Siput, tempat, hutan, tokoh kancil dan siput, sifat tokoh kancil sombong, siput cerdik dan bijaksana. Pesan moralnya, jangan sombong. Akhir cerita, si kancil menyesali perbuatannya. Alur cerita maju. Bagus ya, terima kasih Ayesa, betul ya. Untuk pembelajaran berikutnya, nah Bapak di sini punya satu video tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nanti kalian amati apa saja yang ada pada video ini, kemudian catat hal-hal yang penting menurut kalian ya. Kalian analisis ada apa saja dalam video ini. Itu tadi video tentang peredaran darah pada hewan ya. Bapak mau nanya nih sama anak-anak, tadi peredaran darah itu ada berapa? Ada di dalam video itu ada berapa? Ada 4 ya. 4. Ya. Terus yang 4 berarti ada peredaran darah apa saja? Buka. Peredaran darah terbuka. Kemudian apa lagi? Peredaran darah apa lagi? Peredaran tertutup. Tertutup. 3. Peredaran darah
Peredaran ya aja. Peredaran darah apa? Tunggal. Tunggal. Terus yang keempat, apalagi peredaran darah? Ganda. Ganda. Ya, terima kasih ya. Di dalam video tadi ada 4 macam peredaran darah pada hewan ya. Aulia, apa Aulia? Ada yang bertanya? Ya, silakan Aulia. Nah, berikutnya Bapak ingin kalian mengerjakan LKPD 2. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Bapak. Sudah? Sudah, Pak. Coba dibacakan hasilnya. Yang jawaban A, yang menjelaskan pengertian peredaran darah terbuka, peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah. Yang B, isinya peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Yang D, isinya peredaran darah yang melewati jantung dalam sekali beredar. Yang D, peredaran darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali beredar. Iya, baik ya. Nah, tadi Ayesa sudah membacakan hasilnya, terus untuk yang lain hasilnya difotokan ya, kemudian kirim ke grup WA ya. Nah, kita lanjutkan saja ke pembelajaran berikutnya ya. Masih tentang pantun supaya kalian lebih hafal ya. Pantun adalah karya yang tidak hanya rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Ciri-ciri pantun, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Nah, tiap larik atau baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua itu berupa sampiran ya. Kemudian baris ketiga dan keempat berupa isi. Kalian amati pantun ini, kemudian kalian isi. Atau ada yang mau jawab sekarang? Ini pantun yang ini temanya apa? Kesehatan. Temanya tentang kesehatan. Kemudian isinya apa? Ada yang tahu isinya? Siapa rajin berolahraga, peredaran darah menjadi lancar. Ya, itu isi. Kemudian sampirannya yang mana? Tunggu elok, burung darah. Terbang tinggi berputar-putar. Yang berikutnya ada kalian harus membuat apa? Pantun bertema kesehatan. Coba baca Pak Lepi hasilnya. Nah, silakan baca. Sudah terdengar azan subuh, ayo segera pergi mandi. Mari jaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi. Ya, terima kasih Pak Lepi ya. Untuk yang lainnya, Bapak ingin yang belum membacakan, kalian rekam ya voice note di WA group. Belum diakhiri, Bapak mau tanya apa saja sih yang dipelajari hari ini? Tentang apa? Tentang pantun ya. Terus, Pantun, Gambar cerita. peredaran darah, ya, peredaran darah dan pantun. ya. Kancil. Nah, ya betul. Tentang peredaran darah pada hewan. Untuk mengukur kemampuan kalian, sejauh mana kalian memahami materi hari ini, Bapak ingin kalian mengerjakan evaluasi ya. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini cerita bergambar tadi adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Kemudian peredaran darah hewan terdiri dari 4 macam ya, yaitu peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah. Kemudian peredaran darah tertutup ya adalah peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Yang ketiga, peredaran darah tunggal adalah peredaran darah yang hanya satu kali melewati jantung dalam sekali beredar. Nah, peredaran darah ganda adalah peredaran darah yang melewati
jantung sebanyak 2 kali dalam sekali beredar. Kemudian kalian tadi sudah bisa membuat pantun. Ini adalah pengalaman kita ya. Yang pertama menggunakan Jimit. Bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang. Senang. Ya, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin berdoa dulu. Siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.